nggak salah kita 2.000 orang. Jadi ini yang membuat startup itu menarik karena pertumbuhannya cepat dan pendanaannya banyak, keroyokan istilahnya, nggak sendirian gitu. Saya cepet aja ya. Ini contoh-contoh kalau teman-teman jadi startup itu nanti itu tuh mengacunya ke ini. Sebenarnya produk yang teman-teman pakai itu produk startup mostly ya, kayak Facebook, Instagram, terus kemudian Spotify, Flipkart, apalagi teman-teman pakai ya Bukalapak, Gojek, Tokopedia, Traveloka, Shopee, semua startup itu. Xiaomi nih, ada Xiaomi, Google, WhatsApp itu dulunya startup. Dikembangkan sama anak-anak muda seperti kita semua, terus mendapat pendanaan terus-menerus dan berkembang. Jadinya go public dan pendirinya bisa kaya raya gitu. Tapi itu bukan tujuan ya, ingat ya. Kaya raya itu adalah milestone aja gitu. Nah, tujuannya startup itu secara umum memberikan manfaat ke banyak orang. Mungkin saya langsung ke beberapa pertanyaan. Saya loncat-loncat ya sesuai pertanyaan tadi. Nah, bagaimana mengembangkan sebuah startup gitu loh. Pertama berangkat dari ide, teman-teman. Jadi jangan menyepelekan sebuah ide. Ide itu sangat mahal. Jadi pertama ide dulu. Ide itu menyumbang mungkin 30% lah poinnya. Jadi ini penting nih. Tapi kalau nggak ada ide, idenya jelek, eksekusinya sebagus apapun juga berantakan. Jadi ide yang seperti apa itu yang bagus dengan startup itu yang pertama itu ide yang halo ini siapa ya? Udah ya. Ide seperti apa yang kira-kira potensial untuk dikembangkan sebagai sebuah startup yang nanti akan menjadi unicorn? Itu yang pertama ide yang dia itu bisa dipakai oleh banyak orang. Size atau growth of marketnya itu tinggi. Kayak misalkan Bukalapak kan dipakai tiap hari sama orang. Belanja kan tiap hari kan. WhatsApp itu kan chatting kan tiap hari. Zoom kan kita Zoom hampir tiap hari. Jadi startup yang gede itu rata-rata usernya pakai tiap hari. Nah ini yang teman-teman harus cek gitu. Ide teman-teman itu bisa dipakai harian nggak gitu loh. Jadi itu akan menandakan size-nya itu besar gitu. Misalkan bikin aplikasi untuk booking main bola gitu atau main baseball deh, golf gitu, main golf deh. Kira-kira kita tiap hari main golf nggak kan? Jarang banget ya. Setahun bisa mungkin beberapa kali, itu pun kalau punya uang. Jadi terlalu spesifik gitu, sehingga marketnya kurang besar. Yang kedua juga harus unik. Jadi idenya kalau bisa teman-teman again ya, sekali lagi sendirian, istilahnya dewean lah, nggak ada pesaingnya gitu, gitu. Yang selanjutnya itu idenya itu 10 kali lebih baik kira-kira. Jadi harus dinilai ide kita itu lebih baik nggak sih dari solusi sekarang yang udah ada gitu. Kalau idenya itu 10 kali lebih baik, nah itu ciri-ciri itu. Ya contoh Google. Dulu kalau mencari informasi itu kan harus ke perpustakaan gitu kan. Ke perpustakaan, nyari koran, baca, nyari satu-satu. Nah, dengan ada Google itu dari laptop aja atau HP aja langsung ketemu. Kan itu mungkin tidak hanya 10 kali, bahkan 100 kali lebih baik kali ya. Karena hemat waktu tanpa harus ke perpustakaan. Yang kedua hemat biaya, tidak menghabiskan bensin ya ke sana ya. Hemat tenaga juga ya, nggak capek ya. Jadi itu yang membuat Google itu luar biasa amazing gitu. Sama juga Bukalapak dulu beli barang kan harus ke pasar gitu. Harus pakai motor panas-panasan, keluar biaya BBM, belum parkirnya, belum waktunya, belum ke sana ternyata nggak nemu barang gitu loh. Terus harganya mahal lagi. Kalau lewat marketplace itu tinggal buka HP, boom, search barangnya, ketemu yang paling murah, pelapaknya juga bagus-bagus, harganya kompetitif, waktunya juga nggak terbuang lama, nggak panas lagi. Kita bisa ada di rumah, besoknya nyampe.
Jadi experience itu 10 kali lebih baik kira-kira. Nah yang lain ya hanya tambahan saja. Kalau bisa kita pakai sendiri. Terus idenya biasanya sangat sederhana, bukan sesuatu yang kompleks ya. Biasanya idenya simple gitu. Beli barang online gitu. Cari informasi Google kan. Cuma cari informasi aja, simple gitu. Bukan sesuatu yang kompleks. Nah ini mengenai idenya. Jadi kira-kira untuk idea rumusnya seperti ini, frameworknya. Kemudian gimana supaya membangun tim ya? Ini tadi ditanya juga bagaimana membangun tim. Membangun tim itu ada rumusnya teman-teman semua. Yang pertama timnya itu harus kalau bisa berbeda. Jadi jangan cari yang timnya satu skill. Misalkan saya marketing, teman-teman saya marketing semua, ya ntar babak belur itu. Bolongnya banyak ntar. Tim itu kayak grup musik, jadi nggak bisa semua jadi vokalis. Untuk menghasilkan grup musik yang baik, itu kombinasi alat musiknya juga harus baik ya. Ada yang pegang gitar, ada yang pegang drum, ada yang vokalis, sama. Membuat perusahaan atau startup harus diverse. Ada yang CTO, handle system. Ada yang product, handle user. Ada yang CFO, finance, handle investor. Ya, jadi tugasnya beda-beda sehingga saling melengkapi. Yang kedua itu jago, kompeten ya. Jadi dia harus jago di bidangnya, harus skillful. Ini tadi ya, mengendarai F1 kalau nggak latihan terus, menjadi pengendara F1 ya berat. Jadi memang harus dari kecil dilatih, dari sejak muda, sejak kuliah melatih diri terus, menempa diri supaya menjadi ahli. Jadi mereka rata-rata ahli di bidangnya tadi. Kalau CTO dia dari muda udah coding. Dia juga suka ngehack punya orang misalkan. Jadi pemahaman mengenai programmingnya tuh udah sangat ngelotok gitu. Yang ketiga yang nggak kalah penting itu chemistry. Founder harus punya chemistry, punya kedekatan emosional. Karena jangan sampai founder itu berantem. Karena itu juga salah satu penyebab ya. Yang membuat startup itu gagal karena sering berantem. Yang keempat, stock option itu masuknya memiliki saham. Jangan sampai founder tidak memiliki saham atau memiliki saham yang sedikit. Founder harus memiliki saham yang paling banyak. Kenapa? Karena harus semangatnya tinggi, biar semangat. Founder itu rewardnya bukan di gaji, tapi di saham. Saham saya dulu awal kami founder bertiga, saham saya itu 100% awal. Kemudian ada investor turun 90%. Masuk investor lagi lebih gede lagi turun 80%, turun lagi 70%, kedilusi terus. Tapi kalau perusahaannya sudah gede, sudah jadi unicorn, itu ownership-nya masih cukup gede, jadinya masih semangat gitu loh. Jangan di awal kalian hanya punya 10%. Investor punya 90%. Wah, itu nanti di tengah jalan bubar kemungkinan. Karena kalian nggak semangat. Jadi itu rumus sederhana yang kalian harus jaga. Rasa memilikinya juga nanti akan berbeda. 90% sama 10%. Kalau 90% kalian akan banting tulang pagi, siang, malam untuk mewujudkan ide tersebut. Karena nanti rewardnya, finansialnya ada. Ketika valuasi tinggi, kalian cash out pas IPO, pas go public, sehingga kalian juga bisa membahagiakan keluarga atau sanak family atau berbuat sosial atau mengembangkan bisnis lanjutan itu juga bisa. Idealnya 2-3. Kenapa? Karena kalau kebanyakan itu sering ribut sendirian, nggak ada perspektif lain, hanya dia sendiri kan perspektif yang nggak ada feedback. Tapi bukan berarti itu udah pasti gagal, tidak. Tapi secara umum saya bilang 2-3 itu berhasil. Cukup jarang 1 atau di atas 3 itu yang berhasil. Statistiknya mengatakan demikian. Yang terakhir, foundernya itu kebanyakan pekerja langsung, bukan hanya duduk manis di kantor, ketik-ketik, tapi dia adalah eksekutor yang sangat baik. Entah ketika ada feedback langsung dieksekusi, produknya juga bagus, langsung datang ke lapangan, ketemu customer, solve their problem,
dengerin masukan-masukan mereka. Jadi mereka itu benar-benar pekerja langsung, bukan hanya dari jauh gitu. Karena ketika mereka mengerjakan langsung pendiri ini, mereka nanti akan menyeleksi orang lebih baik. Jadi tahu gitu loh. Kalau kalian pernah nyetir, tadi ya analoginya F1 ya, menjadi driver F1 nih kenceng banget kan, udah tahu nih teknik-tekniknya. Kalian dengan mudah bisa merekrut driver F1 lanjutan dengan skill kalian yang langsung gitu. Kalau nggak pernah, pasti akan nanti beda. Jadinya seleksinya juga akan jelek. Ketika karyawannya jelek, itu nanti perusahaan juga akan jelek. Kira-kira rumusnya gitu. Itu ini lebih deep ya. Mungkin saya buka pertanyaan aja deh. Kalau ada pertanyaan. Karena waktunya mepet ya. Ada pertanyaan? Halo? Ada itu Kak di chat. Mungkin bisa dibaca. Oh, di chat ya? Oke, saya baca semua ya. Perkenalkan, saya Abdul dari Bantul, ingin bertanya, misalkan saya dan teman saya sudah mempunyai ide, namun kami masih belum tahu apakah ide itu relevan untuk diterapkan dan dijadikan sebuah startup. Lalu bagaimana cara memvalidasi? Nah, memvalidasi ide itu salah satu trik dari startup ya. Kita saya lewatin, ada slide mengenai product market fit. Jadi untuk suatu ide itu berhasil dieksekusi, itu membutuhkan yang namanya product market fit, teman-teman. Jadi ide itu kan nanti jadi produk. Produk itu nanti dieksekusi. Nah, fit itu eksekusinya itu berarti diterima sama market. Tidak semua ide itu diterima ya. Jadi please itu juga dicamkan bahwa kita juga nggak boleh terlalu idealis dengan ide-ide kita. Kita harus cukup pragmatis. Dengan visi harus idealis, visi kita baik. Tapi dengan tataran eksekusi kita harus cukup agile istilahnya. Ketika produk kita nggak kita coba nih, jadi tadi pertanyaan yang dari Bantul, harus dicoba Mas. Dicoba, dieksekusi, ditawarkan ke keluarga, ditawarkan ke teman-temannya, tapi mengeksekusinya harus simpel ya. Ini nih, saya kasih guideline, saya kasih rumus, harus simpel nih. Poin yang kedua adalah simpel. Yang kedua, idenya harus dibutuhin ya, harus ditanya dulu sebelum dieksekusi. Kamu tanya dulu ke teman-teman, butuh nggak kayak gini? Tanya lagi. Kalau bisa sampelnya jangan cuma teman dekat, teman jauh juga. Mungkin di Facebook random aja tanya teman orang-orang, kamu butuh ini nggak? Kita mau ngelakuin survei gitu, supaya nggak bias gitu. Kalau teman dekat biasanya temannya kasihan sama kamu, dia bilang bagus itu gitu, padahal nggak bagus gitu. Jangan sampai kayak gitu. Harus cari orang yang netral supaya tahu ini butuh nggak gitu. Terus kalau nggak butuh, apa yang bisa diimprove supaya kamu butuh. Jadi idenya terus diiterasi, baru setelah iterasi ide, eksperimen soal ide dulu, eksperimen soal eksekusi. Nah ini eksekusinya harus simple ya, entah pakai WordPress, entah pakai sekarang ada banyak sekali no-code platform. No-code platform itu apa? Kamu bisa bikin website atau aplikasi tanpa coding. Jadi bisa tuh. Tapi memang itu hanya untuk user yang sedikit ya. Nanti kalau usernya gede, kamu harus benar-benar bikin aplikasi. Tapi kan nanti udah dapat funding. Yang pertama banget ini kamu harus nggak ada biayanya kalau bisa. Itu namanya MVP, Most Viable Product. Simple. Yang ketiga itu kamu eksperimen. Dicoba produknya. Nanti kamu lihat Google Analytics atau ininya, mereka itu pakai apa enggak sih gitu. Kalau nggak pakai lagi, berarti ada yang salah gitu. Kamu ganti lagi marketnya, coba-coba. Jadi poinnya adalah kalian harus coba-coba. Coba market A, market B, market C, market D. Nanti, ternyata yang berhasil market Z nih. Ketika udah berhasil, masuk lagi lebih dalam. Nah ini ya, fokus ke yang sticky. Dulu Bukalapak itu nyoba-nyoba semua market itu nggak banyak berhasil awalnya. Tapi kita itu berhasil di market sepeda waktu itu. Ini booming mirip sekarang ini, booming bang, terus sepeda ini. Nah, kita fokus ke situ. Dari situ kita ekspansi ke kategori-kategori lain. That's the trick ya.
Jadi coba-coba, kalau dapat didalemin. Dapat ini tanda-tandanya apa? Tanda tanyanya ini nih. Biasanya viral ya, agak viral, diomongin ya. Diomongin, pakai produk itu aja, bagus tuh. Nah, yang ngomong kayak gitu diselidiki orangnya ciri-cirinya kayak apa. Oh, misalkan ibu-ibu nih usianya 30 nih, berarti cocok nih produk kita untuk ibu-ibu usia 30. Dari situ kalian marketingin, digital marketing semua arahin ke situ gitu. Terus usernya biasanya loyal. Selain ngomongin dia loyal banget lah. Pokoknya ngomongin itu terus dan bangga gitu loh kalau pakai produk itu. Terus kunjungannya website kamu bagus kalau bentuknya website-nya. Terus ya pertumbuhannya tuh organik biasanya, tidak dari paid ya. Jadi jangan salah kaprah, startup itu awalnya tumbuh tidak dari paid. Kalau kalian ngelihat startup bakar-bakar duit, itu berarti dia startupnya udah berhasil. Kebanyakan itu pertumbuhannya dari organik ya. Jangan dikira startup-startup itu yang gede-gede ngelakuin promo karena dia rugi, enggak, karena dia saking untungnya dari organic growth ini, makanya dia bagi-bagi ke kalian, profitnya dibalikin lagi, gitu kira-kira. Kira-kira gitu ya, Mas siapa tadi yang dari Bantul, luar biasa pertanyaannya. Saya bacakan selanjutnya. Saya penasaran, yang jadi tokoh atau inspirasi Pak Zaki membangun startup Bukalapak siapa? Saya dari waktu awal Bukalapak, sebenarnya saya dari SMP itu sudah ngikutin Steve Jobs sama Bill Gates ya. Ya rivalitas dua itulah ya. Saya udah nonton filmnya, ada namanya Pirates of Silicon Valley dari SMP itu. Jadi saya terinspirasi sekali, sehingga saya belajar coding, saya ikutin lomba komputer ya. Dulu mewakili Jawa Tengah di perlombaan nasional. Terus kemudian saya kuliah di IT juga, yang akhirnya makin sharp ya, makin tekun dan makin fokus dan akhirnya bikin Bukalapak. Karena mengikutin jejak yang, ya saya ngikutin Steve Jobs, tokoh inspirasi saya. Ada lagi nggak ya? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi nggak? Ayo, ada nggak kegelisahan atau pertanyaan yang bisa saya jawab? Mungkin teman-teman yang mau tanya bisa raise hand, lalu on mic. Tuh, Eksan tuh. Oh, aktif banget nih Eksan nih. Izin bertanya, langsung bisa bertanya gimana Kak? Boleh, langsung aja Eksan. Silakan. Oh iya Kak, sebelumnya ini kan posisinya gini ya Kak, saya itu juga masih kuliah gitu. Nah, kuliah di mana, San? Di UNS. Oh, UNS, Kentingan. Iya, Kentingan. Pengen nanya, nah kan ya pengen lah punya harapan gitu, bisa bikin kayak startup gitu. Nah, mungkin kan sekarang ini kondisinya juga masih kuliah. Nah, kira-kira dari Kak itu ada nggak motivasi atau mungkin saran lah gimana sih langkah memulai startup itu yang notabene kita masih disibukkan dengan dunia kuliah kayak gitu. Kamu ketika tingkat kuliah berapa? itu langkah yang bisa kita ambil itu apa gitu? Eksan tingkat berapa kamu? Semester 4. Semester 4. Jurusan? Ternakan. Ya, mungkin mengacu ke saya juga ya. Saya ngerti mahasiswa pasti sibuk, tapi jangan sampai kalian itu di kelas saja. Jadi gini, kalian harus belajar sebanyak mungkin. Coba sebanyak mungkin hal, tapi yang tracknya itu bisnis atau startup atau entrepreneurship ya gitu. Tapi nggak usah punya harapan yang tinggi dulu, karena kalian kan fokusnya kuliah kan. Nomor 1 tetap kuliah. Nomor 2 baru yang ini startup atau bisnis ini. Tapi nggak boleh ngurus yang lain ya. Jangan sampai kalian punya aktivitas yang lain. Misalkan BEM. Kalau sudah memilih startup, tinggalin BEM. Kalau sudah memilih untuk startup dan pengen dapat IP bagus, jangan pacaran. Kalau mau pacaran, mending kuliahnya expect nilai jelek. Tapi kalau
pengen pacaran dan bisnis ya kuliahnya dikalahin. Intinya fokus di 2 hal aja kalau kuliah. Yang satu untuk balance nilainya bagus, yang satu untuk belajar mengeksplorasi dunia ini gitu. Saya dulu kuliah nggak pacaran sih, pengen tapi lebih memilih sibuk yang lain gitu loh. Jadi itu contoh ya, apapun kegiatannya fokus ke 2 hal gitu loh. Kalau kamu memilih ninggalin kuliah ya itu lebih mantap lagi tuh, tinggalin kuliah, fokus ke startup dan mungkin satu lagi misalkan teman mungkin pertemanan bisa juga. Tapi poinnya adalah harus fokus di 2. Nah, kalau udah fokus di 2 ini kalian ya nyoba aja terus, ikutin aja dari tingkat saya ikut lomba-lomba bikin produk itu dari tingkat 2. Di ITB waktu itu saya kuliah, terus saya ikut lomba-lomba sering banget, dulu menang, alhamdulillah. Dan dari situ saya pede gitu loh. Walaupun sering gagal ya. Jadi mungkin udah puluhan kali lah gagal gitu. Tapi pas lulus saya nyoba Bukalapak, alhamdulillah ya berhasil karena berbekal dari pengalaman kegagalan-kegagalan sebelumnya gitu. Terus jaringan saya juga udah lumayan pertemanan ya. Karena apa? Berwirausaha itu atau startup itu memang harus nyari teman yang pas ya. Jangan sampai kalian karena gini, dunia ini menurut saya ada 2. Satu garis lurus, yang satu garis yang zigzag gitu. Kalau garis lurus itu teman-teman pasti nanti kerja deh. Orang-orangnya pasti kerja. Orang-orangnya biasanya sikapnya gini, udahlah cari aman, udahlah di sini aja, udah nggak mau repot gitu. Orang-orangnya kayak gitu. Orang yang lempeng kalau saya sebut. Nggak salah orang seperti itu, tapi memang garis hidupnya seperti itu. Tapi kalau di startup ini garis hidupnya nggak kayak gitu. Garis hidupnya tuh benar-benar zigzag gitu loh. Polanya tuh nggak jelas, nggak steady. Dan kalian harus tahu itu, harus pelajari gitu. Apa nih yang membuat rumusnya apa nih? Belajar terus gitu. Dan kalau bisa nyoba, pernah gagal paling nggak. Misalnya saya pernah bikin warung mie ayam, gagal, uang saya hilang. Saya menang lomba 20 juta hadiahnya. Saya bikin mie ayam di depan kosan saya, bangkrut saya dan sedih banget. Itu sedih banget dan tapi dari situ saya belajar. Oh, ternyata itu karena orang Bandung itu ternyata nggak suka mie ayam. Mie ayam itu ternyata makanan Jawa Tengah. Oh gitu. Iya, jadi nggak pas gitu loh. Karena itu kepinginan saya aja. Saya terlalu terlalu bias, tahu ya bias ya. Hanya karena saya pengen terus saya bikin gitu. Saya nggak research dulu. Terus harganya juga salah. Saya beli mie ayam Yamin yang mahal itu tapi saya jual harganya murah. Ya rugilah. Terus ternyata kalau harga murah itu yang masuk orang-orang yang mie-nya jelek. Dia nggak mau makan mie Yamin yang mahal. Jadinya nggak pas gitu loh. Itu juga salah total. Dari situ saya belajar, bikin lagi. Gagal lagi, bikin lagi, gagal lagi. Tapi ternyata makin lama makin tahu polanya. Jadi ternyata slot kegagalan itu ternyata ada tuh. Mungkin batasnya 10 sampai 20 tuh. Jadi teman-teman kalau udah gagal 5 kali udah deket tuh. Jangan nyerah. Terus coba. Tapi sambil belajar ya, jangan sampai nggak belajar ya. Kalau kejatuh 2 kali dengan lubang yang sama berarti keledai itu. Jadi harus belajar. Kira-kira gitu ya, diatur aja waktunya, fokus ke 2 hal, coba dan fokus ke eksekusi, jangan banyak mikir. Karena kalau banyak mikir ntar nggak jalan-jalan. Nah, jadi harus jalani dulu aja, eksekusi. Nanti adrenalinnya kerasa tuh. Biasanya yang berhasil itu yang nggak mikir, kalau menurut saya. Langsung kalau ada jurang, langsung loncat aja. Nanti di tengah jurang itu ada surprise tuh. Wah, seru banget ya ternyata gini. Memang deg-degan rasanya, tapi makin lama makin senang ntar. Karena seru memang. Dunia entrepreneurship itu kejutannya banyak. Pas masuk jurang ada singa, wah seru. Takut tapi pas dideketin, wah seru, enak ya. Ini singa ini baik juga, bisa ditaklukkan gitu. Ketika kita bisa naklukin itu hewan-hewan liar tadi di hutan tadi, itu ini analogi aja ya, nggak beneran. Maksudnya kira-kira tantangannya banyak. Tapi ketika teman-teman bisa, itu teman-teman nanti personalnya akan improve banget beneran ya.
Saya merasa banyak banget belajar dari entrepreneurship 10 tahun daripada di kelas, misalkan kuliah 10 tahun. Menurut saya lebih banyak belajar itu, karena lebih nancep ya di pikiran. Dan itu kepake ketika saya membangun sesuatu yang lain. Nanti kalau jadi pemimpin, jadi wali kota, teman-teman di masa depan, pasti instingnya nanti kepake. Kira-kira gitu ya. Ada lagi nih. Tadi Ada yang raise hand tuh, Kak. kayaknya Sabto tadi ya. Sabto ini mau ngomong atau tak bacain? Itu ada Muhammad Taufik kayaknya, Kak, raise hand. Ya boleh, Muhammad Taufik dulu deh. Oke, terima kasih Kak Papit dan Kak Zaki. Sebetulnya ini mungkin agak keluar dari topik sih Kak, tapi saya cukup interest untuk menanyakan ini seperti itu. Nah, saya kan juga ini kan mahasiswa semester akhir dan sangat tertarik banget untuk nanti bisa berkontribusi di salah satu startup di Indonesia seperti itu, alias bisa berkarir di salah satu startup. Nah, mungkin apa itu karena mungkin bisa diceritain nggak sih Kak seperti sistem kerja di startup itu seperti apa dan mungkin apa itu SDM yang cocok untuk startup sekarang itu seperti apa Kak? Seperti itu. Makasih Kak. Kalau SDM yang cocok di dunia startup itu tadi ya, SDM yang fokusnya bukan nyari yang aman gitu loh. Dia nyari surprise. Jadi kan tadi kalau kamu mencari surprise, mencari sesuatu kejutan, kan nggak tahu kan ini di hadapan kita tuh apa kan? Kan nanti akan banyak kejutan, ada tantangan, ada ini, ada itu. Kalau kamu suka tantangan, menurut saya ke startup aja. Tapi kalau nggak suka tantangan, lebih pengen steady, lebih pengen menikmati hidup, tapi di luar tantangan yang nggak menantang gitu ya. Kan ada kan kayak gitu ya. Mending jangan, karena di startup itu apa ya? Kadang begini, kadang begitu, pokoknya beda-beda, kebijakannya bisa berubah, begini, begitu gitu. Jadi tapi in return pembelajarannya banyak sekali sih menurut saya. Jadi in general orang-orang startup biasanya orang-orang yang berani, orang-orang yang take risk ya. Mereka juga pembelajar sejati karena dari mistik dan kesalahan itulah mereka belajar dengan sangat cepat. Gitu sih. Kalau kata lainnya, orang-orang startup itu punya growth mindset. Orang yang steady itu biasanya ya lebih linear ya. Lebih linear. Bukan berarti nggak growth, tapi lebih linear growth-nya. Lebih ya step by step gitu. Kalau startup zigzag tadi polanya. Ada lagi? Nice banget. Itu ada Reza Nanda, Kak. Raise hand. Silakan. Sore Kak Ahmad Zaki sama teman-teman. Ini Kak, saya sebenarnya bingung. Apakah sebuah startup itu harus sebuah ide yang baru Kak? Soalnya seperti saya itu kayak Gojek dan Grab itu ada Uber juga itu kan mirip-mirip itu Kak. Apakah sebuah startup itu emang harus sebuah ide yang baru? Menurut saya gini, nggak ada yang benar-benar baru ya. Saya mungkin kasih tanda khusus nih. Nggak ada yang benar-benar baru. Google pun sebenarnya sebelumnya udah ada gitu. Tapi paling enggak ketika kamu membuat startup, kamu tuh harus mengikuti tren baru ya. Kayak trennya Uber, Google itu kan satu tren tuh. Dia tren baru loh. Sebelumnya nggak ada loh aplikasi kayak gitu ya. Google itu mengikuti tren baru. Jadi trennya tuh search engine. Tapi Google itu bukan yang pertama. Google itu nyontek Yahoo. Dia memodif Yahoo ya. Gitu. Dia memodif Yahoo. Dan tren search engine ini tuh ya lagi booming. Penting trennya yang baru. Jadi yang nggak apa-apa, tapi jangan
ketinggalan. Ketinggalan tuh dalam arti sudah ada pemenang, misalkan Gojek kan udah gede nih. Kamu bikin kopian Gojek ya, itu mimpi di siang bolong beneran sih kayaknya sih. Kalau sama persis ya idenya, nggak mungkin sih. Jadi dunia ini memang kalau kamu punya bikin sesuatu produk baru itu orang lebih nerima sih. Jadi jawaban saya harus baru sih, memang harus baru. Walaupun tidak harus awal ya, harus improve yang udah ada. It's okay, asalkan orang belum pakai gitu. Jadi kamu kan bisa ngerasain kan. Misalkan bikin robot itu kan ya orang lain udah ngembangin robot di luar sana, tapi banyak nampak robot gitu. Mungkin peluangnya masih ada gitu. Tapi kan robot itu kan sesuatu yang gitu. Nggak ngembangin radio gitu. Hari gini radio. Ini contoh aja sih. Bagaimana old idea itu bisa jadi sangat salah gitu. Umum ide yang baru itu menurut saya keharusan. Karena kamu nggak bisa pakai ide lama. Misal radio itu tahun 80-an. Kamu bikin radio jual sekarang, ya nggak laku lah. Atau kalian bikin kertas paper di saat semua digitalisasi, ya nggak laku gitu. Harus mengikuti tren dan kebutuhan. Dan tren ini berkaitan, ada yang pakai, yang udah kita pakai handphone ini kan nanti bisa jadi yang penting sih ngikutin trennya itu sih. Iya. Baik Kak, boleh menanggapi nggak Kak? Boleh. Jadi apakah kita bisa mencari ide itu misal dari perusahaan luar negeri yang di sana itu sudah terkenal terus kita memodifikasi? Justru saya sangat sarankan begitu. Karena dengan begitu kamu ngikutin tren, tapi kamu harus adaptasi ke lokal. Jadi misalkan dulu seingat saya mungkin ya kalau saya waktu itu bikin Bukalapak, jujur saya ngeliatin Amazon. Saya waktu itu ke Amerika dapat beasiswa dan saya lihat ini kok orang pakai eBay, pakai Amazon, kok belanja pada online. Ya saya pelajari gitu loh. Saya pulang ke Indonesia kok nggak ada yang belanja online. Nah ini opportunity nih gitu loh. Saya bikinlah gitu loh. Nadim mungkin juga udah ngelihat Uber mungkin loh ya, atau Traveloka mungkin udah ngelihat namanya Kayak kalau di Amerika. Jadi sebenarnya bukan ya rata-rata idenya nggak baru-baru banget, tapi di kalangan Indonesia ya baru itu ide baru gitu. Kira-kira gitu sih. Baik, terima kasih Kak. Ya. Oke. Ini udah hampir pukul 16.00. Jadi Kak Zaki masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi? Boleh satu lagi? Oke, ini ada satu pertanyaan. Selamat sore Pak, izin berkenal. Saya Rihan dari Kota Madiun. Jadi begini Pak, saya kan sudah menjalankan bisnis dekorasi berbasis teknologi bersama dengan tim saya Pak. Agar bisnis ini terus berjalan dan berkembang ke depannya, bagaimana ya strategi yang baik? Wah, ini out of startup bukan Pak? Dekorasinya apa ya? Maksudnya dekorasi berbasis teknologi itu saya masih nggak nangkep sih. Bisa dijelasin nggak ini Riham nih? Maksudnya bagaimana? Bertanya Pak. Ini siapa nih yang bertanya? Saya Riham dari Madiun. Iya Riham, coba jelasin. Saya jelasin ya, bisnis berbasis dekorasi itu apa? Dekorasi berbasis teknologi itu apa? Ya semisal gini Pak, ada yang ingin mendekorasi mantenan gitu, pernikahan gitu loh Kak. Nah di sini kan kita berbasis teknologinya kita desainkan dulu, sesuai dengan minat pelanggannya itu Kak. Terus? Nah untuk memajukan bisnis itu kedepannya gimana ya Kak strateginya ini? Jadi kamu dekorasi manten. Saya masih belum nangkep sih bedanya sih. Jadi poin yang pertama kamu harus mendefine dulu, menentukan dulu apa sih keunggulan kamu dibanding dengan dekorasi yang sudah ada. Saya yakin di luar sana sudah banyak dekorasi ya. Maksudnya banyak perusahaan yang mendekorasi ya.
Tapi kamu bisa memulai dari bedanya apa kamu dengan dekorasi yang existing. Apakah teknologi benar-benar membuat kamu berbeda gitu? Bisa jawab nggak itu? Bedanya. Di Madiun gini Kak, model pemasaran itu paketan A, B, C gitu, dekornya itu aja. Nah di kami itu bisa pesan desain sesuai dengan kemauan pelanggan itu sendiri, gitu Kak. Oh gitu. Iya, Tapi kok kayaknya bisa ditiru ya? Benar nggak sih? ya mungkin bisa sih. Maksudnya itu sesuai keinginan tuh apa? Lewat aplikasi atau apa ya? Ya lewat customer-nya aplikasi. Jadi aplikasinya kita sudah ada. desainkan dulu, kita mainnya SketchUp sama Corel Draw Kak. Oh, jadi kamu masih mendesainkan Iya. ya? Ya mendesainkan dulu sesuai dengan permintaan itu bagaimana itu kita desainkan, lalu kita presentasikan ke pelanggannya itu kurang bagaimana gitu. Kalau menurut saya ini masih bisa di copy orang lain sih. Misalkan ada orang Madiun juga yang bisa ngedesain. Kalau bisnis kamu bagus, misalkan menarik ya, itu pasti nanti akan di copy ya. Di copy dan mereka akan ya menggunakan teknik sejenis. Karena mereka juga bisa Corel Draw kan? Iya. Mereka juga bisa menggunakan Corel Draw dan ini. Nah, satu-satunya jadi gini. Kamu harus mencari hal yang nggak bisa di-copy. Kalau teknologinya tadi yang dibilang berbasis teknologi itu, menurut saya itu mudah di-copy karena teknologinya tersedia. Orang bisa pakai Corel Draw kan, gitu loh. Jadi teknologi di sini menurut saya bukan keunggulan. Nah, kamu harus cari keunggulan lain. Misalkan pelayanan, kecepatan gitu ya, kecepatan layanan. Jadi kalau orang pesan desain, kamu lebih cepat dari kompetitor. Terus kemudian kalau misalkan eksekusi dekorasinya kamu yang ngawasin langsung, kualitasnya bagus. Itu juga bagian dari keunggulan ya. Poinnya adalah kamu harus mencari keunggulan yang tidak bisa di-copy. Dan keunggulan itu biasanya ada di diri kamu ya, diri pendirinya. Pendirinya tuh lebih telaten gitu. Saya pernah nemuin ya di kampung saya di Sragen di Masaran. Saya lihat ada toko toko kelontong, rame banget. Ada orang Chinese yang jualan di situ. Saya lihat kok toko ini doang ya yang rame ya. Toko-toko sebelahnya itu sepi. Saya penasaran ya. Dari kecil saya ngamatin itu, saya nongkrong kok laku banget gitu loh. Saya nyoba belanja di situ, ibu saya suka nyuruh tuh belanja di situ di pasar itu. Pokoknya orang ini nih, nama tokonya Jongho gitu. Toko Chinese gitu. Emang gila, beda banget experience di situ. Kita minta apa? Pepsodent, langsung diambilin, pegawainya banyak di situ. Dan cekatan pegawainya. Itu yang membuat toko tersebut ternyata unggul gitu loh. Jadi selalu ada orang di situ yang cepet banget dan barangnya lengkap ya. Apa aja ada gitu loh. Cepet gitu loh. Belum lagi brandnya kan viral ya. Brand juga penting. Brandnya harus nomor 1 karena keunggulan tadi, sehingga brandnya nancep di hati masyarakat. Itu juga suatu keunggulan. Jadi poin saya, Mas harus nyari keunggulan yang nggak bisa di-copy oleh pemain-pemain lain. Dan menurut saya teknologi tadi bukan keunggulan, itu komoditi. Itu bisa dipakai oleh kompetitor lain juga. Ada nggak? Ada sih beberapa. Mau Kak Zaki? Satu lagi coba.
Oke, satu pertanyaan terakhir. Oke, satu lagi. Sebentar. Oke, ini dari siapa? Pertanyaan Sabto, tadi belum. Sabto, Kak mau tanya, enaknya di masa pandemi gini dalam mendirikan sebuah startup itu berawal dari ide yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan seperti Halodoc atau menggunakan ide yang hanya sekedar hype aja seperti TikTok? Izin tanya itu Kak, monggo dijawab. Ya gini, di dunia startup ini enaknya atau di dunia usaha itu enaknya itu karena itu sangat tergantung pertama pendirinya. Pendirinya tuh harus sukanya apa. Misalkan kalau Mas Sabto suka misalkan peternakan, ya jangan main di TikTok karena itu sangat jauh ya gitu. Jadi biasanya pendirinya tuh punya keunggulan skill gitu di bidang tertentu. Pendirinya TikTok itu sangat mahir sosial media. Pendirinya Halodoc itu dia sangat mahir di bidang healthcare, bahkan mungkin orang tuanya dulu punya rumah sakit misalkan. Jadi Mas Sabto harus berangkat dari keahlian Mas Sabto. Atau semua teman-teman di sini kalau membuat startup harus berangkat dari keahlian. Baru dipetakan ke kebutuhan customer. Dan kebutuhannya ini mungkin juga nggak bisa ngawang-ngawang. Harus tanya di sekitarnya, kamu butuh apa? Harus selalu mencari gitu. Harus riset gitu. Nah, kalau antara keahlian dan kebutuhan udah klop, nah baru dicoba dieksekusi gitu. Tinggal nanti apakah market menyambut gitu lah. Saya rasa lebih begitu sih caranya ya, teknik memetakan sebuah opportunity. Jangan karena pandemi ini kayaknya kesehatan nih, terus semua orang main kesehatan. Terus kamunya jadi telat gitu loh. Kita harus istilahnya jejak gitu dengan keahlian kita itu. Nanti kalau nggak terombang-ambing kan, ngikutin terus. Sekarang lagi tren Bitcoin, kita ngikut Bitcoin. Jadi udah telat kalau begitu. Kita ngikutin skill kita kalau bisa. Gitu sih. Oke, berarti harus berkesinambungan ya Kak dari skill kita sama market yang diminta. Oke, terima kasih atas jawaban yang luar biasa dari Kak Zaki. Sebelum itu, ayo kita foto bareng Kak, ayo. Sama peserta-peserta webinar. Yo, silahkan para peserta webinar untuk open cam dan akan di screenshot oleh panitia. Nah, kalau kelihatan gini enak nih. Iya kan. Oke, kalau sudah siap, panitia sudah siap screenshot, pasang foto terbaik kalian. Mari kakak hitung 1, 2, 3. Yuk sekali lagi 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2. Oke, terima kasih para peserta webinar dan Kak Zaki, sangat luar biasa pada hari ini. Mungkin Kak Zaki sebelum katanya mungkin kan agak beberapa ada acara gitu kan. Jadi sebelum pamit, adakah pesan-kesan sebelum webinar ini akan ditutup? Pesan saya mungkin explore banyak hal, jangan cuma di kelas. Terus juga nggak usah banyak mikir, hajar play aja kalau ngikutin kata hati, kalau dirasa skillnya ada di situ dan senang melakukannya, eksekusi aja, hadapi surprise-surprise yang terjadi. Nanti kalau kalian fokus ke situ, pengembangan diri kalian, nanti yang namanya opportunity itu pasti otomatis mendekat. Itu kayak magnet. Jadi kalau kalian skillful, banyak pengalaman, banyak teman, itu nanti dunia akan mendekat ke teman-teman semua. Saya rasa gitu sih. Oke, really nice advice from Kak Zaki.
Oke, dari Kak Zaki itu. Nah, jadi ini nanti kita akan berlanjut ke acara selanjutnya, itu nanti pemutaran video dan pembagian hadiah. Jadi para peserta webinar jangan keluar dulu karena juga ada link presensi. Bagi Kak Zaki, jika ingin mengikuti sampai akhir dipersilakan, tapi jika ingin ada acara mungkin diperbolehkan untuk melanjutkan acaranya, Kak. Terima kasih Kak Zaki. Terima kasih. Matur nuwun semuanya. Matur nuwun, Kak. Oke, acara akan dilanjutkan dari pemutaran video dari sponsor kita yaitu Ines Cosmetic. Ingat, jangan lupa untuk menunggu hadiah yang akan ada di akhir acara. Halo, selamat siang semua. Selamat siang, Kak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari tim Ines Cosmetic dalam mensupport acara webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Eka, saya perwakilan dari Ines Cosmetic. Izinkan saya untuk memperkenalkan Ines Cosmetic itu sendiri adalah brand kecantikan yang berasal dari Indonesia, yang sudah berdiri dari tahun 1998 di Kota Malang, Jawa Timur. Ines Cosmetic mempunyai produk perawatan seperti skincare, body care, dan juga dekoratif atau make up. Produk dari Ines Cosmetic sudah terdaftar di BPOM dan bersertifikat halal. Khusus hari ini kita ada diskon 10% untuk all item produk Ines Cosmetic, itu minimal pembelanjaan 100.000, sudah free ongkir ke seluruh Indonesia. Dan diskon khusus 20% itu khusus produk terbaru kami, yaitu Pure Gentle Makeup Remover. Oke, kalau ada pertanyaan atau ingin konsultasi langsung, bisa hubungi saya untuk nomor saya kirim di room chat ya. Dan kalau ada yang berminat secara online, itu bisa download di e-commerce, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, JD.ID, atau download aplikasi Ines. Di situ ada produk-produk dan promo-promo lainnya. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Makasih, Kak. Oke, nice banget perkenalan dari Ines Cosmetic selaku sponsorship kita. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu dari para peserta webinar Future of Change from Idea to Startup. Oke, ini ada banyak pemenang nih. Pasti udah nggak sabar kan? Oke, nah pemenang pertama adalah dari Mas Sabto, kemudian ada dari Mas Taufik, kemudian ada dari Kak Eksan. Jadi 3 pemenang ini nanti akan mendapatkan hadiah spesial dari Ines Cosmetic dan akan dihubungi oleh panitia. Oke, ini sudah kita hampir berada di ujung acara. Presensi akan segera dibagikan di kolom komentar, jadi jangan lupa segera mengisi ya. Jadi terima kasih kepada para peserta webinar yang udah stay dari awal sampai akhir kita ini, sangat really appreciated banget. Jangan lupa untuk donasi Youth Share Ramadan di link yang tertera pada webinar Anda sekalian, di mana nanti banyak donasinya akan disalurkan kepada panti asuhan di Surakarta. Ramadan saatnya berbagi.
Terima kasih telah mengikuti webinar pada sore hari ini. Semoga banyak yang hal disampaikan oleh Kak Zaki bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada peserta webinar, para panitia, kemudian para pengisi narasumber. Saya selaku Papit dari perwakilan Yacht Solo mengucapkan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in.